Malam itu, cahaya terang memancar dari tiap lantai pagoda bertingkat yang berdiri megah. Sinar tersebut seolah menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa besar yang tengah terjadi. Namun, di balik kemegahan bangunan itu, udara justru dipenuhi ketegangan mencekam yang kian sulit dikendalikan. Di sebuah sudut, tampak seseorang mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga urat-urat di tangannya menegang. Dengan nada suara yang tajam, ia menegaskan bahwa lawan bicaranya harusnya tidak perlu ikut campur sejak awal. Menurutnya, jika memang tidak sanggup menanggung konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil, maka situasi saat ini bukan lagi perkara sepele. Ia lalu mengingatkan kembali bahwa demi mengatasi masalah ini, faksi mereka telah kehilangan 6 orang tetua. Pengorbanan sebesar itu jelas bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk lepas tangan dari tanggung jawab yang sudah terlanjur diciptakan. Di hadapannya, seorang pria berjanggut hanya bisa membungkukkan tubuhnya. Wajahnya memperlihatkan tekanan berat dan keputusasaan yang mendalam, sementara sorot matanya mengisyaratkan bahwa ia benar-benar sudah di ujung tanduk. Dengan suara tertahan, pria berjanggut itu menyampaikan permohonan maaf, seraya memohon bantuan kekuatan untuk mengatasi keadaan yang kini semakin tak terkendali. Sayangnya, pria berambut pendek yang duduk tegak di depannya sama sekali tidak tersentuh. Tatapannya tetap dingin tanpa menunjukkan niat sedikitpun untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dengan tenang, ia menolak permintaan itu dan memerintahkan agar kekacauan yang diciptakan diselesaikan oleh tangan pria berjanggut itu sendiri. Tanpa mengubah raut wajahnya, pria berambut pendek itu menambahkan bahwa seluruh langkah yang diambil pria berjanggut sejak awal jelas dilakukan tanpa memikirkan akibatnya. Sekarang, tatkala dampaknya benar-benar terjadi, tidak ada alasan untuk melemparkan beban tersebut kepada orang lain. Perlahan, sudut bibir pria berambut pendek itu terangkat, membentuk senyuman tipis yang menyiratkan rasa percaya diri sekaligus sindiran halus. Ia mengatakan akan tetap di sana, sekadar menunggu dan melihat sejauh mana pria berjanggut itu bisa melangkah dengan kemampuannya sendiri. Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi si pria berjanggut. Matanya mendadak membelalak, peluh mulai membasahi wajahnya, dan rahangnya mengeras menahan gejolak emosi. Begitu menyadari bahwa permohonannya benar-benar ditolak mentah-mentah, seluruh rasa frustrasi dan amarah yang terpendam akhirnya pecah. Tanpa mampu menahannya lagi, ia meluapkan emosinya dengan melontarkan makian keras kepada pria di hadapannya. Suasana kemudian beralih ke kompleks besar klan Yomhua pada siang hari. Deretan bangunan bergaya tradisional berdiri anggun di tengah suasana yang tenang, menciptakan nuansa damai yang sangat kontras dengan kekacauan sebelumnya. Di salah satu ruangan, Cho'olmuk terbaring di atas ranjang dalam keadaan terluka. Tubuhnya masih sangat lemah, sehingga ia hanya bisa beristirahat sembari menjalani perawatan intensif, usai melewati pertarungan yang sengit. Pada saat yang sama, seseorang menyampaikan laporan mengenai kerugian yang menimpa mereka. Ia merincikan bahwa 20 prajurit telah gugur, 3 dari 4 demon Zhongshan tumbang, sementara kepala pelayan mengalami luka yang sangat parah, hingga kondisinya terbilang mengkhawatirkan. Laporan itu berlanjut dengan sebuah peringatan bahaya. Situasi mereka masih jauh dari kata aman. Jika para tawis dari Kongtong tidak kunjung datang, ancaman yang jauh lebih mengerikan dipastikan akan segera menerpa mereka. Mendengar penuturan itu, Hua Mujin hanya menundukkan pandangannya. Raut wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan keseriusan yang mendalam. Di sampingnya, Tetua Zhou juga memasang ekspresi muram. Keduanya terdiam beberapa saat, seolah sedang mencerna betapa besarnya pengorbanan yang baru saja terjadi. Sementara itu, di dalam ruang perawatan yang diisi beberapa ranjang korban luka, Hua Mujin akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan kelalaian besar. Pengakuan itu terucap dengan nada penuh penyesalan, membuktikan bahwa ia tidak berniat sedikitpun melarikan diri dari tanggung jawab atas insiden tersebut. Jayul kemudian menyampaikan rasa syukurnya, karena kesalahpahaman yang selama ini mengganjal akhirnya berhasil diluruskan. Orang-orang di ruangan itu hanya bisa terdiam menyimak setiap penjelasan yang disampaikannya. Mendengar hal itu, Hua Mujin mengajukan sebuah pertanyaan. Ia ingin memastikan apakah pihak Kongtong sejak awal sudah mengetahui bahwa musuh memang berniat melancarkan serangan kepada mereka. Jayul menggelengkan kepalanya pelan sebelum menjawab dengan nada tenang. Menurutnya, prasangka itu tidak benar karena situasi yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang dikira selama ini. Setelah itu, Jayul menundukkan kepala dengan raut wajah serius. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan bertindak sebagai perwakilan Kongtong yang membawa permohonan maaf resmi kepada klan Yomhua serta kepada kepala klan Hawa. Penjelasan tersebut membuat Hua Mujin tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Matanya membelalak begitu mengetahui bahwa permintaan maaf itu ditujukan secara langsung kepada klan Yomhua dan kepala klan Hawa. Menyadari pembicaraan ini sudah tidak lagi sederhana, Hua Mujin lantas mengusulkan agar mereka melanjutkan diskusi di tempat yang lebih privat sambil menikmati secangkir teh. Jayul menyetujui ajakan tersebut tanpa ragu. Lalu keduanya bersiap keluar dari ruangan agar dapat membahas persoalan ini dengan lebih tenang. Pertemuan pun berlanjut di sebuah ruangan yang jauh lebih sunyi.
Hua Mujin dan Jayul duduk berhadapan di sebuah meja, dilingkupi keheningan yang terasa berat. Dengan nada suara yang tenang, Jayul membuka percakapan. Ia menyampaikan bahwa apa yang akan dikatakannya merupakan peristiwa yang sudah lama berlalu. Namun Hua Mujin berhak mengetahui seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jayul lantas membeberkan alasan mengapa faksi Kong Tong tidak bisa mengulurkan bantuan saat Hua Mujin menderita cedera akibat teknik Seven Wound Strike sekitar 17 tahun yang lalu. Ia mengakui bahwa kala itu, pihak Kong Tong mengambil keputusan untuk menghemat penggunaan energi yang mereka miliki, sehingga tidak dapat bertindak sebagaimana mestinya. Mendengar pengakuan itu, dahi Hua Mujin berkerut penuh tanda tanya. Ia mempertanyakan apa maksud sebenarnya dari alasan terlalu menghemat energi tersebut. Dengan sabar, Jayul menerangkan bahwa energi Seven Wounds memiliki karakter yang sangat berbahaya. Energi itu sanggup menembus tubuh korbannya, lalu perlahan merusak organ-organ dalam hingga membusuk. Karena sifatnya yang begitu ganas, energi tersebut amat sulit untuk dilenyapkan. Ia menambahkan, tidak ada bedanya meski teknik itu dilancarkan oleh seorang anak kecil sekalipun. Selama energi yang dipakai adalah Seven Wounds, bahaya dan sifat merusaknya tetap sama. Jayul melanjutkan penjelasannya bahwa tatkala 7 aliran energi berbeda telah dipaksa tertanam di dalam tubuh seseorang, dibutuhkan pasokan energi dalam jumlah yang sangat raksasa untuk membersihkannya. Proses pembersihan ini bukanlah perkara yang bisa dilakukan oleh sembarang pakar bela diri. Sebagai gambaran, ia memaparkan bahwa seorang martial master yang telah menjalani latihan spiritual setidaknya selama 120 tahun pun, harus mengerahkan lebih dari separuh total energi dalam dirinya, hanya untuk menghapus energi Seven Wounds dari tubuh satu orang korban. Penjelasan itu membuat mata Hua Mujin membelalak tak percaya. Ia mengulangi kembali perkataan itu, menyadari bahwa energi yang dibutuhkan ternyata menyedot lebih dari setengah kekuatan seorang master. Jayul mengangguk pelan sebelum meneruskan bicaranya. Pada masa itu, di sekte Kong Tong, hanya ketua sekte dan tetua yang telah mencapai tingkat kemampuan sedalam itu. Menurut Jayul, ketua sekte kala itu menyatakan bersedia memikul tanggung jawab untuk menjalankan proses penyembuhan. Namun kenyataannya, para tetua hanya sanggup berdiri menyaksikan bagaimana energi ketua sekte terkuras habis sedikit demi sedikit selama proses tersebut berjalan. Mendengar penuturan itu, Hua Mujin sempat bungkam tak bisa memberi tanggapan. Ia hanya terdiam dengan tatapan kosong, sementara atmosfer di dalam ruangan terasa kian berat. Sebab, baru saat itulah ia menyadari betapa besarnya pengorbanan yang pernah dilakukan demi menyelamatkan nyawanya. Jayul perlahan memejamkan mata. Wajahnya diselimuti rasa penyesalan mendalam saat mengakui bahwa akibat keputusan yang diambil pada masa itu, klan Yomhua harus menanggung penderitaan bertahun-tahun. Dengan suara yang kian pelan, ia meneruskan pengakuannya. Saat itu, sekte Kong Tong lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Dampaknya, Hua Mujin beserta seluruh klan Yomhua terpaksa memikul penderitaan yang panjang. Bagi Jayul, seluruh kesalahan tersebut murni berada di pihak Kong Tong. Usai mengutarakan segalanya, Jayul bangkit dari duduknya. Ia merapatkan kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan, lalu membungkukkan badan dalam-dalam di hadapan Hua Mujin sebagai permohonan maaf yang tulus atas penderitaan yang telah mereka timpakan kepada Hua Mujin dan klan Yomhua. Hua Mujin hanya memandangnya dalam keheningan. Matanya masih terbuka lebar, tetapi tak ada satu patah kata pun yang langsung keluar dari mulutnya. Suasana sunyi kembali menguasai ruangan, memberi jeda agar setiap kata yang baru saja diucapkan bisa diresapi sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Hua Mujin akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa membongkar kembali kesalahan masa lalu bukanlah hal yang mudah. Namun, setelah mendengar pengakuan yang begitu jujur dari Jayul, ia merasa beban yang selama ini mengganjal di dadanya perlahan terangkat. Dengan raut wajah yang tetap serius, Jayul menimpali bahwa setelah melewati berbagai peristiwa belakangan ini, mereka mulai merenungkan kembali segala perbuatan di masa lalu. Rasa penyesalan itulah yang akhirnya mendorong mereka untuk datang langsung ke klan Yomhua. Setelah menuntaskan seluruh pengakuannya, Jayul menatap lurus ke arah Hua Mujin dengan penuh kesungguhan, lalu bertanya, apakah Hua Mujin bersedia menerima permintaan maaf yang disampaikan atas nama sekte Kong Tong? Hua Mujin kembali bungkam seraya menatap lurus ke depan. Wajahnya tampak tenang, tetapi benaknya dipenuhi berbagai pertimbangan. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa mengakui kesalahan sendiri dan berani meminta maaf adalah hal yang sangat langka. Dari situ ia mulai paham bahwa inilah watak sejati yang seharusnya dimiliki oleh faksi ortodoks. Hua Mujin akhirnya memecah keheningan yang sempat menyelimuti ruangan. Dengan raut wajah tenang dan nada suara yang tak lagi menyisakan permusuhan, ia menyatakan bersedia menghapus dendam yang selama ini membebani hubungan mereka. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa sekte Kong Tong di masa depan akan menjadi faksi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebagai penutup, Hua Mujin menyampaikan harapannya agar keberkahan selalu menyertai langkah serta masa depan sekte Kong Tong. Mendengar kebesaran hati itu, Jayul perlahan memejamkan mata sambil menghembuskan napas lega. Wajahnya yang semula tegang kini tampak jauh lebih rileks.
Ia benar-benar bersyukur karena permohonan maaf yang dibawanya diterima dengan baik, seolah beban berat yang selama ini mengimpit dadanya mendadak sirna. Suasana tenang kembali tercipta selama beberapa saat. Setelah situasi mereda, Hua Mujin meminta maaf karena masih ingin mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Jayul. Jayul tetap berdiri menghadap Hua Mujin dengan sikap terbuka, mempersilakan Hua Mujin menanyakan apa saja tanpa ragu. Raut muka Hua Mujin berubah menjadi lebih serius. Tatapannya menajam dan aura di sekelilingnya terasa makin berat tatkala ia bertanya, apakah Jayul bersedia menetap di klan Yomhua untuk sementara waktu. Mendengar pertanyaan itu, Jayul segera membeberkan alasan di balik saran reaksinya. Ia menyampaikan bahwa jika Hua Mujin memang berencana berangkat ke Guizhou, ada baiknya niat itu ditunda terlebih dahulu. Berdasarkan informasi yang didapatnya, pasukan penakluk yang dibentuk untuk menggempur sekte Crescent Moon Sword telah disusun dengan melibatkan para ahli bela diri tingkat master dari 8 sekte besar. Karena itulah Jayul berharap Hua Mujin mau menunggu sedikit lebih lama sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah mendengarkan penuturan tersebut, Hua Mujin perlahan mengepalkan salah satu tangannya. Tatapannya tetap mantap saat ia menegaskan bahwa klan Yomhua tidak pernah melunasi utang budi berdasarkan perhitungan atau penilaian orang lain. Ia kembali menekankan bahwa klannya tidak pernah memilih-milih kepada siapa mereka, harus membalas kebaikan berdasarkan siapa lawan yang dihadapi. Bagi klan Yomhua, membalas budi adalah prinsip mutlak yang wajib dijalankan tanpa memandang situasi maupun identitas pihak yang terlibat. Jawaban itu membuat Jayul bungkam. Matanya membelalak tak menyangka Hua Mujin memegang teguh prinsip sekuat itu. Di dalam benaknya, rasa kagum mulai tumbuh tanpa bisa ditahan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah keyakinan kokoh inilah yang menjadi jati diri Hua Mujin sebenarnya, hingga membuatnya semakin terkesima. Prinsip seluar biasa itu ternyata sudah dihidupi oleh seseorang yang usianya masih sangat muda. Hua Mujin tetap berdiri tegak dengan tatapan tenang namun memancarkan wibawa besar. Aura yang berhembus dari dirinya membuat Jayul kian yakin bahwa julukan Hidden Dragon memang sangat layak disandang oleh pemuda tersebut. Dalam hati ia mengakui bahwa kualitas Hua Mujin memang sepadan dengan reputasinya yang besar. Setelah mantap dengan keputusannya, Jayul perlahan memasukkan tangannya ke dalam jubah. Ia merogoh sesuatu yang selama ini dijaganya dengan amat hati-hati, lalu berkata bahwa sekarang adalah momen yang paling tepat untuk menyerahkan benda tersebut. Hua Mujin menurunkan pandangannya, mengikuti arah tangan Jayul. Wajahnya menunjukkan kebingungan karena belum menangkap maksud pria tua itu saat mengatakan bahwa ia akan membutuhkan barang yang hendak diberikan. Namun sesaat kemudian, ekspresi Hua Mujin seketika berubah. Matanya membelalak saat melihat benda yang dikeluarkan oleh Jayul. Ia langsung menyadari bahwa objek tersebut bukanlah barang sembarangan. Di jemari Jayul, tampak sebuah kotak kecil yang memancarkan pendar cahaya lembut berbalut aura energi berwarna kebiruan. Dengan tenang, Jayul menerangkan bahwa kotak itu berisi eliksir terbaik milik sekte Kongtong, yang proses pemurniannya hanya berhasil 1 kali dalam rentang waktu 10 tahun. Ia lalu menjelaskan bahwa obat di dalam kotak itu adalah pil 3-in-5 Complete Energy, sebuah eliksir bernilai sangat tinggi yang keberadaannya begitu langka, hingga cuma sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Sambil terus memegang kotak itu dengan kedua tangannya, Jayul melanjutkan keterangan. Dalam kondisi normal, eliksir tersebut hanya diserahkan kepada murid terbaik yang ditunjuk sebagai calon penerus ketua sekte berikutnya. Kendati demikian, Jayul mengakui bahwa pemberian sebesar itu tetap takkan pernah cukup untuk menebus seluruh penderitaan yang pernah ditimbulkan sekte Kongtong kepada Hua Mujin dan klan Yomhua di masa lalu. Baginya, eliksir ini hanyalah bentuk penyesalan dan kejujuran tertinggi yang sanggup mereka persembahkan saat ini. Usai mengutarakan hal itu, Jayul mengulurkan kotak berisi eliksir tersebut ke arah Hua Mujin dengan kedua tangannya. Dengan penuh rasa hormat, ia memohon agar Hua Mujin, selaku kepala klan Hawa, berkenan menerima pemberian itu sebagai wujud penyesalan sekaligus bukti niat baik dari sekte Kongtong. Melihat tindakan tersebut, Hua Mujin sempat tertegun. Wajahnya memperlihatkan rasa terkejut yang jelas ketika menyadari bahwa Jayul benar-benar menyerahkan harta pusaka paling berharga milik sekte Kongtong kepadanya, sesuatu yang mestinya disiapkan untuk calon pemimpin sekte berikutnya. Keheningan kembali melingkupi ruangan beberapa saat. Setelah mempertimbangkan niat di balik pemberian itu dan merasakan ketulusan Jayul, Hua Mujin akhirnya mengambil keputusan. Dengan tenang, ia menerima kotak eliksir tersebut. Ia paham bahwa barang ini diserahkan bukan atas dasar paksaan atau taktik tertentu, melainkan murni sebagai ungkapan penyesalan yang jujur. Karena itu, Hua Mujin berharap eliksir berharga ini kelak benar-benar membawa manfaat di saat yang tepat. Beberapa waktu kemudian, Hua Mujin telah kembali ke kediamannya. Dengan sikap tenang, ia memanggil Masok dan memberi perintah bahwa dirinya akan melakukan kultivasi tertutup selama 2 hari penuh. Selama masa pengasingan tersebut, ia menginstruksikan agar tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu proses kultivasinya. Mendengar instruksi itu, Masok segera membungkukkan badan dengan hikmat. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menegaskan akan menjalankan seluruh perintah kepala klan dan menjamin tidak ada siapapun yang bakal melangkah masuk ke area tersebut.
Setelah ruangan benar-benar sunyi, Hua Mujin mulai mempersiapkan diri untuk bertapa. Ia meletakkan kotak kecil berisi eliksir tepat di depannya, lalu perlahan mengambil posisi duduk bersila seraya mengatur napasnya secara teratur. Tak lama berselang, pendar energi berwarna kebiruan mulai bermunculan di sekeliling tubuhnya. Aliran energi itu berputar pelan, menandakan bahwa proses penyerapan dan pengolahan kekuatan dari eliksir telah resmi dimulai. Dalam posisi meditasi yang tak bergoyang sedikit pun, raut muka Hua Mujin tampak makin serius. Seluruh kesadarannya terfokus penuh pada proses kultivasi, sementara pusaran energi di sekeliling tubuhnya terus bergerak mengikuti ritme pernapasan. Seiring berjalannya waktu, pendar energi yang terpancar dari tubuhnya terasa semakin pekat. Cahaya kebiruan perlahan memenuhi tiap sudut ruangan, memperlihatkan bahwa kekuatan internal Hua Mujin sedang mengalami lonjakan dan perubahan pesat selama proses kultivasi berlangsung. Adegan berganti memperlihatkan area luar kediaman. Langit tampak kelabu tertutup awan tebal, sementara hujan deras turun tanpa henti mengguyur tanah, pepohonan, dan rerumputan di seluruh wilayah klan Yomhua. Curahan air yang terus menyiram bumi menjadi penanda bahwa sang waktu terus bergulir. 2 hari telah berlalu sejak Hua Mujin mengasingkan diri untuk menjalani kultivasi tertutup. Kamera kemudian menyorot lanskap kompleks klan Yomhua yang masih dibasahi hujan. Suasana di sekitar kediaman Hua Mujin terasa begitu sunyi tanpa ada tanda-tanda pergerakan dari dalam kamar, menandakan bahwa masa kultivasinya telah usai dan kisah siap berlanjut ke peristiwa berikutnya. Di tengah guyuran hujan deras pada malam hari, seorang pria berpakaian serba hitam melaju kencang menunggangi seekor kuda. Topi lebarnya menutupi sebagian wajah, sementara sebuah pedang berukuran besar tersandar di pundaknya. Dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan, ia terus memacu kudanya menuju destinasi yang dituju. Di balik bayangan topinya, separuh wajah Mujin masih tersamar. Namun, salah satu matanya menyala tajam dan dingin, memancarkan aura tekad yang tak tergoyahkan saat ia menerobos lebatnya rintik hujan. Kisah beralih ke sebuah bangunan yang menjadi markas sekte Crescent Moon Sword. Hujan masih menyiram seluruh kompleks tatkala mendadak terdengar suara seseorang memanggil Hoemun dengan nada panik dan tergesa-gesa. Di dalam markas, seorang anggota sekte berlari kencang menghampiri Hoemun yang sedang berada di ruangan tersebut. Wajahnya dipenuhi rasa cemas dan syok, membuat atmosfer yang semula tegang berubah kian mencekam. Pria yang datang terengah-engah itu segera melaporkan bahwa sebelumnya ia telah mengontak sekte Crimson Sword untuk meminta bantuan. Namun, jawaban yang baru saja diterima justru menyatakan bahwa pihak sekte Crimson Sword menolak mengulurkan bantuan. Ia juga menambahkan bahwa pasukan penakluk khusus diperkirakan bakal tiba di markas mereka sekitar 2 jam lagi. Kabar buruk itu disampaikan dengan suara gemetar, karena bantuan yang diharapkan ternyata takkan pernah datang tepat waktu. Mendengar laporan tersebut, raut wajah Hoemun seketika berubah murka. Dengan nada penuh amarah dan kejengkolan, ia meluapkan kekesalannya karena faksi yang selama ini mereka bantu justru berpaling dan menolak memberi pertolongan saat mereka berada dalam posisi terjepit. Belum sempat ketegangan mereda, seorang pria lain berlari masuk membawa kabar baru. Dengan wajah yang tak kalah cemas, ia membeberkan rumor yang tengah beredar bahwa Poison Emperor dikabarkan ikut bergabung dalam pasukan penakluk khusus tersebut. Berita itu membuat mata Hoemun mendadak membelalak. Ia bereaksi keras lantaran informasi ini benar-benar di luar perhitungan mereka. Kehadiran sosok seperti Poison Emperor dipastikan akan membuat situasi menjadi bertambah fatal. Wajah Hoemun makin merah padam oleh amarah. Ia mengepalkan tangannya erat-erat hingga urat di punggung tangannya mencuat tajam, lalu mempertanyakan apakah pada akhirnya mereka cuma dianggap sebagai pion murah yang bisa dibuang begitu saja setelah selesai dimanfaatkan. Dalam kondisi tertekan dan frustrasi, Hoemun terus memutar otak mencari jalan keluar. Ia bingung harus melakukan apa untuk menghadapi situasi yang kian menyudutkan mereka. Seorang anggota lain yang berdiri di belakangnya, berusaha menenangkan keadaan. Dengan nada mendesak, ia meminta sang ketua sekte agar tidak membuang-buang waktu, segera mengemas barang-barang penting, dan bersiap angkat kaki dari markas sebelum situasi menjadi makin tidak terkendali. Namun belum sempat percakapan itu tuntas, mendadak terdengar jeritan keras dari luar bangunan. Seseorang berteriak histeris memberitahu bahwa ada penyusup yang berhasil menembus markas, disusul seruan lain yang memerintahkan semua orang untuk segera menghentikan penyusup tersebut. Mendengar kegaduhan itu, seluruh orang di dalam ruangan langsung menoleh ke arah sumber suara. Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut dan siaga, mencoba mereka-reka apa yang sedang terjadi di luar. Akan tetapi, detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat menggetarkan seluruh bangunan. Pintu utama hancur berkeping-keping diterjang hantaman tenaga dalam yang luar biasa, melempar puing-puing kayu dan debu ke seluruh penjuru ruangan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertegun tak percaya. Mereka tak pernah membayangkan sang penyusup bakal nekat menerobos masuk secara frontal dengan cara seberani itu. Di balik kepulan debu yang membumbung tinggi, perlahan muncullah sosok Hua Mujin. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan topi lebar yang masih menyembunyikan sebagian wajahnya. Sementara itu, salah satu matanya berkilat tajam penuh kewaspadaan.
Pedang besarnya telah tergenggam erat di tangan. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Hua Mujin melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tenang, seolah puluhan orang yang bersiaga di hadapannya bukanlah ancaman sama sekali. Pada saat bersamaan, beberapa pria berpakaian gelap bergerak cepat dari bagian atas bangunan. Mereka melompat turun dari balok-balok penyangga atap dan langsung mengepung Hua Mujin dari berbagai sudut, berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah untuk melancarkan serangan serentak dari udara. Meski telah terkepung rapat, Hua Mujin sama sekali tak panik. Ia tetap berdiri tenang sembari mengamati pergerakan lawan-lawannya. Saat para penyerang sudah berada di udara dan siap menghantamnya, ia hanya miringkan tubuhnya sedikit dan menggeser posisi pedang besarnya untuk bersiap. Dalam sekejap, Hua Mujin mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa yang tak sanggup ditangkap mata telanjang. Tebasan cahaya berwarna biru membumbung menyapu area di sekitarnya, memotong jalur serangan musuh yang masih melayang di udara. Serangan balasan itu datang sangat cepat sampai-sampai para penyerang tak sempat bereaksi. Dalam satu sentakan dahsyat, seluruh penyerang langsung terpental jatuh, sementara hujan serpihan kayu bercampur percikan darah memenuhi ruangan, menjadi bukti betapa mematikannya tebasan yang baru saja dilepaskan oleh Hua Mujin. Seorang anggota sekte yang melihat rekan-rekannya tumbang, seketika langsung membelalakan mata. Wajahnya pucat pasi tak percaya, karena apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar nalar mereka. Di belakangnya, sang ketua sekte yang semula diselimuti kemarahan kini ikut terpaku menatap ke arah Mujin. Raut wajahnya mendadak tegang, sementara sorot matanya menyiratkan rasa syok yang sulit disembunyikan. Belum sempat anggota sekte itu mengambil tindakan, Hua Mujin sudah bergerak lagi. Dalam satu kejapan mata yang nyaris tak terlihat, tubuhnya melesat hilang dari posisi awal dan mendadak muncul tepat di hadapan lawannya. Pria itu hanya sempat menunjukkan raut panik dan secara refleks mengangkat kedua tangannya untuk memasang posisi bertahan. Namun semuanya sudah terlambat. Tanpa memberi celah sedikit pun, Hua Mujin langsung menghantamkan telapak tangannya. Dorongan dahsyat itu menghantam tubuh lawannya, hingga terhempas dan membanting keras ke permukaan lantai. Benturan hebat tersebut seketika memecahkan lantai, memicu retakan yang merambat cepat ke segala arah, sementara puing-puing batu dan debu membumbung tinggi. Gelombang kejut yang dihasilkan bahkan sanggup mendorong ketua sekte yang berdiri lumayan jauh, hingga terpaksa mundur beberapa langkah. Setelah hempasan serangan itu mereda, Hua Mujin tetap berdiri dengan tenang di tengah kepulan debu dan reruntuhan. Tatapannya tetap dingin, memancarkan aura intimidasi yang begitu pekat, hingga membuat atmosfer ruangan terasa makin mencekam. Dengan suara tenang namun syarat ancaman, Hua Mujin menegaskan bahwa inilah konsekuensi fatal yang bakal diterima oleh siapapun yang nekat mengusik klan Yomhua. Mendengar peringatan keras itu, ditambah kini bisa melihat para sang penyusup dengan lebih jelas, ketua sekte langsung membeku di tempat. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya, matanya membelalak penuh rasa syok. Dan sesaat kemudian, ia akhirnya menyadari siapa sosok pria yang berdiri gagah di hadapannya itu, lalu bergumam dengan suara yang bergetar dipenuhi keterkejutan.